Hai, perkenalkan saya Justinus dari UPT SDN 2 Makale Selatan dan rekan saya. Permianti Pemiring dari UPT SDN 5 Kandang Batu Silanan. Dan saya Dewi Palayukan dari UPT SDN 9 Makale. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Toraja dengan fasilitator Bapak Andi Suhardiman dan pengajar praktik Bapak Agustinus Salu dan Bapak Aminuddin. Pada video kali ini Kami akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke. Pak Yusri bagaimana nih? Iya, kabar saya juga baik. Kali ini kan Ibu Erni akan melakukan coaching bersama Ibu Dewi ya. Sebelum kita lakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Erni. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Kegiatan coaching kita hari ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nanti Ibu jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Baik. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya Pak, jadi rencana saya itu Pak, saya ingin mengembangkan presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian untuk kompetensinya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari yang Ibu telah kembangkan di sini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oke, berarti dari segi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya? Iya betul Pak. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan dari kegiatan kali ini? Iya, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya itu Pak, seperti itu. Oke. Jadi nanti diharapkan agar coach dapat menemukan solusi ya, dan juga menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, baiklah, demikian dulu untuk pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan Ibu Erni untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Ibu Erni. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, luar biasa baik. Oke. Ya, dengar-dengar nih Bu Dewi ada yang mau disampaikan katanya. Oh iya Bu. Ya, jadi Bu Dewi perbincangan kita punya waktu selama 10-15 menit ya. Apa yang Bu Dewi mau sampaikan? Ya, terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan bahwa akhir-akhir ini saya selalu datang terlambat ke sekolah Bu. Karena kan setiap paginya itu saya mengurus anak-anak dan juga mengurus anak-anak kan membawa bekal ke sekolah, jadi saya biasa agak terlambat ke sekolah begitu Bu. Iya, oke. Jadi saya sudah bisa menangkap nih permasalahan Bu Dewi, jadinya telat datang di sekolah ya karena banyak kesibukan. Oke. Nah,
kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Dewi ingin dapatkan? Oh iya, terima kasih Bu. Dari percakapan kita pada saat ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu. Bagaimana pemecahannya supaya saya tidak selalu terlambat ke sekolah. Iya Bu, ya itu saja Bu. Jadi Ibu Dewi ingin supaya nanti ada solusi untuk Ibu Dewi tidak lagi terlambat ke sekolah ya. Iya Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Dewi strategi apa yang Ibu Dewi mau lakukan supaya bisa melewati tantangan itu atau permasalahan tersebut? Oh iya Bu. Saya ingin misalnya pada malam hari saya ingin bagaimana supaya saya menyiapkan bekal anak-anak saya pada malam hari. Saya juga ingin melibatkan suami dan anak saya yang pertama untuk mengurus makanannya sendiri. Bagaimana cara suami untuk membantu saya di dapur, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu. Jadi Bu Dewi kalau malam persiapkan memang yang sudah bisa dipersiapkan ya, supaya besok paginya mungkin Tinggal digoreng, tinggal digoreng, dipanaskan, Bu. Ya. Betul, lalu meminta keluarga, suami untuk membantu ya. Iya, Bu. Kemudian orang tua kalau bisa orang tua ya seperti Ya, itu ya. ya. Oke, baiklah. Nah, selama ini Ibu Dewi pernah tidak melakukan sesuatu yang membuat Ibu Dewi tidak terlambat datang ke sekolah? Ada tidak strategi-strategi yang pernah berhasil Ibu Dewi lakukan? Oh iya, selama ini Bu, saya pernah melakukan eh, eh, misalnya ya itu Bu, pada malam hari menyiapkan bekal pada malam hari, paginya itu tinggal dipanaskan, ya. Jadi seperti itu ya yang pernah Ibu lakukan dan itu berhasil ya. Iya Bu, ya. Oke. Nah, kira-kira dari strategi ini atau melewati permasalahan ini ada tidak dukungan yang Ibu Dewi butuhkan? Ya, tentunya Bu, saya membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat saya, seperti suami, anak-anak saya, dan juga di tempat kerja saya. Saya menginginkan adanya dukungan yang baik dari pihak sekolah, utamanya pemimpin di sekolah. Oke, jadi Bu Dewi butuh support dari keluarga, terutama suami ya, dan juga rekan-rekan kerja di sekolah. Nah, Ibu Dewi dari strategi tadi, kapan Ibu Dewi mau merealisasikan itu? Oh iya Bu, mudah-mudahan besok kalau Tuhan berkehendak Bu, saya mulai akan merealisasikan. Merealisasikan. Ya. Nah, jadi Bu Dewi akan sesegera mungkin ya Iya. mempraktekkan itu supaya keluar dari permasalahan Dan ini. bulan ini iya Bu. Oke Bu Dewi, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Oh iya Bu, terima kasih dari percakapan kita pada saat ini. Saya banyak mendapatkan dukungan, solusi yang baik. Bagaimana pemecahan saya, masalah saya, utamanya selalu terlambat datang ke sekolah dan saya bisa menemukan solusinya Bu. Ya, saya bersyukur sekali pada hari ini boleh bertemu dengan Ibu Erni untuk memberikan saya solusi dari pemecahan ini. Baik Bu Dewi, jadi saya tunggu kabarnya ketika Ibu Dewi misalnya butuh ingin menyampaikan sesuatu kepada saya siap ya untuk Ibu Dewi menghubungi saya. Terima kasih atas. Oke Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang. Hai Ibu Erni, selamat siang. Hai Pak, selamat siang Iya, juga. saya tadi melihat keseruan Ibu Erni dengan Ibu Dewi melakukan coaching dan saya lihat luar biasa sekali ya. Dan sebelum mengakhiri dialog ini, saya akan tanya sedikit tentang kegiatan coaching yang barusan Ibu Erni lakukan. Bagaimana perasaan Ibu Erni setelah melakukan coaching dengan Ibu Dewi? Tentu saja perasaan saya senang Pak karena sudah melakukan coaching dengan Iya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya akan tanya lagi,
Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Erni, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, oke, baik Pak. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Jadi menurut saya sebagai observer ya Bu ya, pada saat tadi coaching dengan Ibu Dewi yang sudah Ibu lakukan itu, Ibu telah melaksanakan dengan sangat baik sekali dan prosesnya juga sudah sesuai dengan prosedur alur tinta, dan juga Ibu sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot untuk menggali potensi dari Ibu Dewi sehingga Ibu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dirasakan saat ini. Dan juga coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, pertanyaan terakhir saya, di akhir proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih lagi setelah bercermin dari kegiatan coaching yang baru saja Ibu Erni lakukan? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu dengan memahami lagi alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya. Sungguh luar biasa ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Nah, demikianlah observasi saya siang hari ini kepada Ibu Erni, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri observasi kita saat ini. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang Pak Yus. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar saya luar biasa. Iya. Dan bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik juga Pak. Amin. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak. Ya, pertama-tama Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Pak. Jadi, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada saat ini. Jadi, kegiatan coaching kita pada saat ini Pak, saya akan mulai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya Pak, Oke. apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan juga Pak, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke. Jadi Bapak jangan lupa Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coachnya ya Pak. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Bapak adalah kompetensi apa saja yang Bapak akan kembangkan pada coaching kita pada hari ini, Pak. Iya, rencana saya Bu ya, saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif coachingnya, kemudian berdasarkan jawaban dari coach nanti, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Bu ya. Iya. Kemudian untuk kompetensinya, kira-kira kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dari ini Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Pak. Jadi berarti Pak dari segi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Ya. Kemudian indikator atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang Bapak inginkan dari kegiatan kita pada saat ini Pak. Iya, yang saya inginkan yaitu coach saya itu bisa menemukan
jawabannya atau solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam mengatasi permasalahannya seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Pak, nanti diharapkan agar coachnya dapat menemukan solusi ya Pak? Iya, benar sekali. Iya, dan juga menemukan langkah dari permasalahan coachingnya ini Pak ya? Iya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Demikianlah pra-observasi kita kali ini ya Pak. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya dulu. Oke Bu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang Pak Yus. Hai Ibu Erni, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Pak. Amin. Dan Pak Yus bagaimana? Kabar saya juga baik. Oke, sesuai dengan janji kita Bu ya Ibu Erni ya. Ibu Erni ini mau ngobrol-ngobrol dengan saya tentang ada masalah barangkali ya. Berhubung waktu yang kita akan gunakan singkat saja Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, saya persilakan Ibu Erni untuk menyampaikan apa yang mau dibincang-bincangkan sore hari ini. Ya, begini Pak, jadi saya di sekolah itu punya masalah yang membuat saya gelisah begitu loh Pak, karena di sekolah saya itu saya melihat rekan-rekan guru yang masih menggunakan cara-cara yang lama, yaitu atau metode yang Konvensional. begitu saja ya, konvensional, yang hanya ceramah saja, kemudian mengajar hanya dengan berdasarkan buku saja, jadi tanpa kreativitas dari guru itu sendiri. Dan harusnya kan kita sebagai guru di zaman sekarang ini kan harusnya kita perlu inovatif kan, supaya anak-anak kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah itu yang menjadi permasalahan saya Pak. Seperti itu Bu ya. Jadi rekan-rekan guru di sekolah Ibu Erni masih mengajar secara konvensional dan belum menggunakan cara-cara yang inovatif ya. Sementara kita tahu sekarang perkembangan sudah berubah dan cara belajar juga anak-anak tentunya beda dengan cara-cara seperti yang lama ya. Mereka butuh inovasi dan cara-cara baru yang lebih kekinian. Apa kira-kira yang Ibu Erni pengen dapatkan dari pembicaraan kita yang singkat ini? Ya Pak, saya ingin supaya saya mendapat gambaran bagaimana supaya membuat rekan-rekan saya ini bisa lebih inovatif lagi, bisa membelajarkan peserta didik dengan kreatif, bisa sesuai dengan kebutuhan murid, biar sekolah kami ini bisa meningkat sedikit-sedikit Pak, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira rencana apa yang ada di benak Ibu Erni untuk mengubah situasi ini? Ya, saya ingin mungkin melakukan pendampingan bagi rekan-rekan, kemudian berkolaborasi lewat komunitas belajar yang sudah ada di sekolah kami, terus mungkin lewat pelatihan atau workshop begitu, atau IHT yang bisa dilakukan untuk berbagi praktik baik supaya rekan-rekan ini bisa lebih meningkat lagi dalam memberikan pembelajaran bagi guru. Oke, baik. Tadi Ibu Erni mengatakan akan melakukan kolaborasi ya, dan kira-kira melakukan pelatihan workshop, juga mungkin melalui komunitas belajar untuk saling berbagi praktek baik seperti itu ya. Nah itu seandainya kita skalakan ke skala 1 sampai 10 ya. Nah menurut pandangan Ibu Erni sekarang ini rekan-rekan di sekolah itu jika diskalakan ada di skala berapa? Mungkin di skala 4 kali ya. Seperti itu ya, sangat rendah sekali ya. Rendah sekali memang, dan Iya. itu yang menjadi memang pergumulan saya selama ini. Aduh bagaimana ini supaya ini kualitas pendidikan kami sedikit meningkat, jangan seperti itu terus begitu Pak. Tadi Ibu Erni katakan saat ini rekan-rekannya ada di skala 4 ya jika diskalakan. Nah seandainya Ibu Erni melakukan sesuatu perubahan ya, di skala berapa kira-kira Ibu Erni
bisa meningkatkan kondisi di sekolahnya? Ya, tidak usah yang tinggi-tinggi ya Pak, sedikit-sedikit saja peningkatan mungkin di skala 7 Pak. Seperti itu ya. Baik, untuk mencapai rencana Ibu Erni ini untuk bisa meningkatkan standar cara mengajar atau cara memberikan pendidikan rekan-rekannya di sekolah ke standar yang 7 ya. Nah, adakah cara-cara lain yang Ibu Erni pikirkan atau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya yang Ibu Erni pernah lakukan untuk bisa meningkatkan mungkin diri sendiri dari Ibu Erni untuk bisa meningkatkan standar mengajarnya seperti Iya. itu? Kalau saya dari diri saya sendiri, saya mencoba untuk lebih, karena sekarang ini kan zaman teknologi kan digital, jadi mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Sekarang ini kan sudah banyak sekali aplikasi yang guru bisa gunakan. Iya, Termasuk betul aplikasi sekali. Quizzes, kemudian Google Form, kemudian Canva itu paling bagus sekali kita gunakan. Jadi itu yang mungkin saya akan berbagi nanti kepada rekan-rekan guru melalui mungkin pendampingan individu saja, supaya sedikit-sedikit memberikan praktik baik dari saya sendiri, supaya bisa meningkat atau melakukan perubahan-perubahan dalam hal mereka mengajar di dalam kelas. Baik. Menurut Ibu Erni sendiri, kira-kira rencana mana yang paling realistis untuk segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini? Ya, rencana yang paling mungkin cepat dilaksanakan itu adalah pendampingan individu ataukah di sela-sela pembelajaran saja, mungkin di jam-jam istirahat, karena kalau workshop itu kan mengambil waktu yang panjang kan Pak ya. Iya, butuh perencanaan Iya, sebelumnya ya. kalau mungkin pendampingan individu, bincang-bincang santai, Iya. dan kemudian memberikan pendampingan seperti menggunakan aplikasi Canva, seperti itu. Iya, ya. Mengingat sekarang banyak aplikasi ya yang bisa kita gunakan secara online Iya. seperti itu. Dan itu menarik bagi siswa. Iya. Menurut Ibu Erni sendiri, kapan mulai dilakukan kegiatan ini? Ya, sesegera mungkin di awal semester ini, di awal tahun pelajaran ini saya akan mulai melakukan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya, Bu ya, karena waktu kita ini yang singkat, apa yang Ibu Erni dapatkan dari bincang-bincang singkat kita sore hari ini? Ya, yang saya dapatkan, saya sangat senang sekali ya, kemudian lega, bahagia karena saya sudah bisa mendapatkan gambaran lewat bincang-bincang dengan Bapak, menemukan solusi untuk melakukan perubahan di sekolah saya, walaupun tidak banyak, tetap sedikit-sedikit Gitu ya. bisa saya lakukan. Oke, baik. Ibu Erni, berhubung waktu kita terbatas ya, jadi kita masih pengen ngobrol panjang-panjang, tapi waktu cuma singkat ya. Dan mungkin ke depan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin 2 minggu ke depan ini saya jalan-jalan ke sekolah Ibu Erni ya, untuk melihat bagaimana progres rencana Ibu yang sudah direncanakan sore hari ini. Oke, selamat sore Ibu Erni. Selamat sore Pak, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya. Iya. Bincang dengan saya bisa. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Yus. Selamat siang Bu Dewi. Iya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching bersama dengan Bu Erni Pak? Puji Tuhan Bu, saya sangat merasa senang sekali. Sebelum kita mengakhiri coaching kita pada saat ini Pak, saya akan bertanya kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan sampaikan Pak di pasca observasi kita pada saat ini. Yang pertama Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Oke, baik Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh iya Pak, jadi menurut saya Pak sebagai observer, pada saat tadi coaching dengan Ibu Erni Pak ya, yang sudah Bapak lakukan
Bapak telah melaksanakannya dengan baik. Ya, dan prosesnya juga sudah berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan alur tirta. Ya, dan juga Bapak sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali potensi dari Ibu Erni tadi, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan daripada Ibu Erni tadi Pak. Dan juga coaching yang Bapak telah lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, di akhir proses coaching kita kali ini, kompetensi apa saja yang Bapak inginkan dan Bapak kembangkan setelah bercermin dari hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan tadi bersama dengan Ibu Erni Pak? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu dengan memahami proses alur tirta lebih baik lagi, sehingga dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi. Oh iya Pak, jadi terima kasih banyak Pak atas pertemuan kita pada saat ini. Semoga ke depannya Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi demikianlah observasi kita pada saat ini. Semoga observasi kita pada saat ini bermanfaat bagi kita Pak. Dan saya akhiri kegiatan observasi kita pada saat ini. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat siang. Selamat siang. Ibu Erni. Gimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Iya, puji Tuhan kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabar? Luar biasa juga baik. Nah, kali ini kan Ibu Dewi mau melakukan coachingnya bersama Pak Yusya. Iya Bu, iya. Oke, nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya. Iya. Kegiatan coaching hari ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, nanti Ibu jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu ya. Oh, iya Bu. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya ya. Iya, iya. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu, terima kasih. Jadi rencana saya ini Bu, saya ingin mengembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik sekali. Lalu kemudian untuk kompetensinya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari yang Ibu tadi sudah jelaskan, Ibu ingin kembangkan yang spesifiknya yang mana? Oh iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini Ibu, saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya begitu Bu. Oke, jadi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif ya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baiklah Ibu, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan dari kegiatan kali ini? Oh iya Bu, jadi saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya gitu Bu. Oke, jadi nanti diharapkan agar coachingnya Ibu dapat menemukan solusi dan juga menemukan langkah dari permasalahan seperti itu ya Bu ya. Iya, oke baik Bu ya. Baiklah Ibu, demikian dulu untuk pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Oke Bu, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada saat ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan melakukan coaching dengan coaching. Hai Pak Yus.
Hai Bu Selamat Dewi. siang, Selamat Pak. siang. Bagaimana kabar? Kabar saya baik. Oh iya, silakan duduk Pak. Oke, baik. Oke Pak Yus. Oke, Ibu. Ya, kita langsung mulai saja ya Pak. Oke. Ya, jadi di sini Pak, apa kira-kira masalah yang akan Bapak sampaikan pada sore ini? Iya, terima kasih buat kesempatannya Ibu Dewi untuk bersamai saya untuk menyampaikan permasalahan saya hari ini. Iya. Begini Bu ya, di tahun ajaran baru ini saya merasa agak kewalahan ya. Berhubung selain tugas-tugas CGP yang sedang kita ikuti ini sangat padat, Iya. saya juga kan harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baru untuk kelas saya karena tahun ini kelas saya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya harus mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga sebagai operator dapodik di sekolah. Jadi ini saya merasa sepertinya saya tidak bisa menghandle semua pekerjaan ini di awal tahun pelajaran ini. Ditambah lagi dengan anak-anak juga yang masih kecil di rumah yang kadang mengganggu saya pada saat saya berada di depan laptop untuk mengerjakan tugas. Nah, Oh, iya, seperti itu Bu ya. Oh iya, jadi masalahnya Bapak ini Bapak tidak bisa mengatur waktu karena Iya, betul padatnya sekali, Bu. tugas CGP Pak ya. Iya. Ditambah Bapak lagi seorang bapak rumah tangga, mana Iya. lagi mengurus anak-anak yang masih kecil. Iya, betul sekali Bu. Jadi lewat diskusi kita pada saat ini Pak, apa kira-kira yang Bapak inginkan dari diskusi kita? Iya, saya berharap dalam diskusi kita sore hari ini Ibu bisa membantu saya nanti bisa menggali kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan saya ini. Oh iya Pak. Lalu Pak, strategi apa kira-kira yang akan Bapak terapkan dalam rencana ini ke depan Pak? Apa ya? Iya. Strategi yang saya rencanakan untuk masalah saya ini, saya berencana untuk mengungsikan dulu keluarga saya ke mertua seperti itu. Oh iya. Istri dan anak-anak saya, jadi saya bisa fokus sendiri di rumah dulu beberapa bulan ke depan ini untuk mengerjakan perangkat pembelajaran, mengerjakan dapodik, dan mengerjakan tugas-tugas CGP. Oh jadi begitu Pak ya. Iya, itu rencana yang paling yang ada di pikiran saya saat ini. Oh iya iya iya. Lalu Pak, adakah kira-kira orang lain yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, misalnya orang terdekat dengan Bapak, siapakah? Iya, kebetulan di rumah kami tidak ada orang ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya ungsikan istri dan anak-anak saya ke rumah mertua, kan ada mertua saya yang membantu istri saya untuk menjaga anak-anak, seperti itu. Oh iya iya Pak iya. Jadi Pak, kira-kira adakah strategi lain yang akan membantu Bapak dalam masalah ini? Iya, selain yang saya sebutkan tadi, mungkin alternatif lain yang saya sudah pikirkan juga. Iya, mungkin strategi lain yang akan saya lakukan yaitu akan mengatur waktu sedemikian rupa di rumah Ya. supaya sepulang sekolah Ya. saya masih bisa mengerjakan tugas-tugas saya itu, sementara mungkin istri saya Bisa membantu untuk mengurus anak-anak. iya seperti itu Bu, betul sekali, supaya Pak. saya tidak terganggu sama anak-anak. Oh seperti itu, iya ya. betul sekali Pak. Jadi intinya di sini Pak kerjasama yang baik ya. Iya, mengaturan waktu yang baik Pengaturan dengan waktu. istri ya. Oh seperti iya iya. itu. Lalu Pak Yus, adakah kira-kira orang lain yang akan membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Kebetulan di rumah kami tidak ada orang lainnya, jadi cuma saya, istri, dan anak-anak yang Iya. kecil-kecil ini 3 orang. Nah, itu tadi kalau misalnya saya mengungsikan mereka, saya ada bantuan dari mertua saya untuk membantu istri saya untuk mengawasi anak-anak, sementara saya tinggal sendiri di rumah untuk mengerjakan tugas. Mungkin setiap beberapa hari baru saya pulang ke rumah mertua menjenguk mereka seperti itu. Oh iya Pak, jadi memang berat ya Pak. Iya. Mana lagi sebagai abdi negara, sebagai bapak rumah tangga,
baru anak-anak lagi masih kecil-kecil. Iya. Jadi Pak, dari semua strategi yang Bapak sudah sebutkan tadi, yang mana kira-kira yang Bapak mau laksanakan duluan? Lalu kapan kira-kira perencanaannya? Iya, yang paling real untuk saya lakukan saat ini dalam waktu dekat ini mungkin mengatur waktu bersama istri ya. Jadi istri saya membantu saya dengan cara dia yang mengontrol anak-anak untuk memberikan saya waktu mungkin di siang hari atau di malam hari untuk mengerjakan tugas misalnya di dalam sebuah ruangan tersendiri, sementara mereka di ruangan yang lain berempat dan saya bisa fokus mengerjakan tugas seperti itu. Oh iya betul. Dan mungkin dalam waktu dekat ini mungkin seperti besok barangkali saya akan mulai melaksanakan. Oh iya betul. Jadi mulai besok Bapak akan melaksanakannya ya. Iya. Lalu Pak, pertanyaan terakhir, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada saat ini Pak? Iya, yang saya dapatkan dalam perbincangan kita sore hari ini, saya mendapatkan solusi dengan cara mengatur waktu di rumah bersama istri seperti itu. Oh iya, oke Pak, semoga Bapak bisa melakukannya lebih cepat, lebih baik. Jadi demikian percakapan kita pada saat ini Pak. Terima kasih dan selamat sore. Iya, saya juga bersyukur sudah di-coaching oleh Ibu Dewi sehingga saya boleh mendapatkan jawaban dari permasalahan saya hari ini dan saya ucapkan juga terima kasih. Oke, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Erni. Bagaimana nih perasaan Bu Dewi setelah melakukan coaching dengan Pak Yus tadi? Iya, puji Tuhan, saya sangat senang Bu. Senangnya, oke. Sebelum kita mengakhiri praktik coaching kita hari ini, saya akan bertanya kepada Ibu Dewi. Ada beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke baik Bu, jadi pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Jadi itu menggali potensi coachingnya ya. Iya. Oke, baik Bu Dewi. Jadi menurut saya sebagai observernya Ibu tadi ya, pada saat tadi coaching dengan Pak Yus, yang sudah Ibu lakukan itu adalah Ibu telah melaksanakan dengan baik gitu ya. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan penggunaan alur tirta. Dengan juga Ibu sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari Pak Yus tadi, kemudian Pak Yus bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya gitu Bu ya. Iya. Dan juga coaching yang telah Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah Ibu Dewi, pertanyaan terakhir dari saya. Di akhir proses coaching kita kali ini, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lagi setelah bercermin dari hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Dewi? Oh iya Bu, setelah kegiatan kita pada saat ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi yaitu dengan memahami lagi proses alur tirta ini Bu, sehingga saya pun dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya Bu, ya gitu Bu. Oke, baik sekali ya. Semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Iya Bu. Oke, demikian observasi yang saya lakukan kepada Ibu untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Dewi. Dan saya akhiri dengan observasi kita kali ini sampai di sini ya Bu. Dan Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Dewi. Demikian video demonstrasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Kami mengucapkan salam dan bahagia Guru Penggerak.